なんだ？カメか？アザラシじゃねえか。空ジュゴン。わあもう木に上がり。Di perairan yang tenang, di antara terumbu karang yang rimbun, ikan dugong muncul. Mamalia laut yang mempesona, dengan tubuhnya yang anggun di bawah sinar matahari. Seolah-olah mereka adalah bunga yang mekar di lautan yang luas. Warna-warni yang mempesona di antara reruntuhan karang yang berwarna-warni. Ikan dugong, pesona laut yang memukau hati. Dalam gerakannya yang lembut, menyelusuri lautan dengan gemas. Mereka adalah penjaga keelokan dalam ekosistem laut yang rapuh. Mata yang penuh kecerdasan, mencari kehidupan di antara reruntuhan karang. Seolah-olah ikan dugong adalah penjaga keberlanjutan lautan. Di antara terumbu karang yang rapuh dan gelombang yang bergelora, mereka adalah simbol keindahan dan keteguhan dalam menghadapi ancaman kepunahan. Bersama kita saksikan kecantikan ikan dugong di dalam lautan yang menyimpan kekayaan dan keindahan. Di dunia pelestarian alam yang mendesak, yang membawa kita ke dalam perjalanan untuk menyelamatkan ikan dugong dari kepunahan yang mengancam. Ikan dugong merupakan mamalia laut yang juga dikenal sebagai ikan duyung. Kalau kawan penikmat tontonan anime One Piece, pasti tahu episode ketika kru Luffy berada di negeri Alabasta, dan ketika mereka mau menyandarkan kapalnya, mereka semua disambut oleh beberapa dugong yang jago kungfu. Ternyata di dunia nyata dugong adalah ikan yang kini terancam punah atau termasuk salah satu hewan yang dilindungi. Ikan dugong merupakan spesies tropis hingga subtropis yang dapat ditemukan di 37 negara, salah satunya ada di Indonesia. Penyebaran ikan dugong di perairan Indonesia terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Selain di lokasi tersebut, ikan dugong ini juga bisa ditemui di Kepulauan Bintan, Pulau Seram, dan Pulau Kai. Sebenarnya ikan dugong bukanlah ikan, karena ia merupakan mamalia laut yang menyusui anaknya. Ikan dugong ini merupakan satu dari 4 spesies ordo Sirenia, yaitu sekelompok mamalia laut yang sangat menyukai tumbuhan alisa herbivora. Dugong masih dalam satu famili dengan spesies manatee dan memiliki ciri fisik yang cukup mirip. Bentuknya besar seperti lumba-lumba, namun tidak memiliki ekor yang menonjol. Dugong ini merupakan satu-satunya mamalia laut herbivora atau pemakan dedaunan. Perlu diketahui bahwa dugong hidup pada perairan segar dan asin dengan suhu air tertentu. Sementara manatee hidup di perairan air tawar. Hewan mamalia satu ini memiliki karakteristik warnanya cenderung abu-abu dengan permukaan kulit yang halus dengan berat tubuhnya mencapai 250 hingga 930 kg dengan panjang tubuh hingga 2,7 meter. Saat baru lahir ikan dugong memiliki warna yang pucat, namun lambat laun akan menjadi warna abu. Hewan mamalia ini memiliki sirip dengan panjang 35 hingga 45 cm. Sirip ini berguna untuk pendorong dan juga sebagai kemudi. Selain itu, mereka juga memiliki ekor yang juga berguna sebagai pendorong. Berdasarkan info yang dikutip dari laman Unpad, AC.id, mengatakan bahwa ikan dugong memiliki kelenjar susu, karena termasuk hewan mamalia serta memiliki gigi atau gading berjumlah 2. Gading dugong jantan akan tumbuh saat mereka mulai tumbuh dewasa.
Sementara yang betina akan memiliki gading saat mereka tua. Usia mereka juga dapat dilihat pada cincin gadingnya. Selain itu, ikan dugong juga memiliki bulu sikat pada bagian mulutnya. Selain tubuhnya yang besar, ternyata ikan dugong ini juga berumur panjang mulai dari 40 hingga 70 tahun. Ikan dugong memiliki proses pencernaan yang sangat lambat. Kesehariannya ia mencari makanan di padang lamun yang berada di dasar laut. Di Indonesia, lamun gangsuka dikonsumsi dugong adalah yang berasal dari genus Halodule dan Halophila yang memiliki kadar nitrogen yang tinggi dan rendah serat sehingga cocok untuk memperbaiki sistem cerna mereka. Daerah Sorong, Papua Barat adalah salah satu habitat terbanyak ikan duyung atau dugong di Indonesia. Namun, kehidupan ikan dugong ini sangat memprihatinkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan ancaman kepunahan. Pengembang biakan ikan dugong melalui pembuahan internal dan melahirkan anak-anak mereka. Biasanya sang induk akan merawat anak-anaknya selama 1 tahun lebih. Perlu diketahui, ikan dugong betina hanya mampu melahirkan 1 ekor bayi dugong dalam 1 kali proses reproduksi saja, dengan jarak antar proses reproduksi bisa mencapai 2,5 tahun hingga 7 tahun. Ikan dugong betina akan menyusui bayinya selama 1 hingga 2 tahun usianya. Hewan herbivora satu ini ternyata memiliki perilaku yang unik dalam aktivitas kesehariannya. Ikan dugong senang makan dan berpetualang. Biasanya hewan mamalia ini mencari makan di ekosistem padang lamun serta terumbu karang. Bukan hanya itu, ternyata ikan dugong ini juga sering bersosialisasi dengan komunitasnya dengan cara muncul ke permukaan, berputar, dan beristirahat di kolom perairan dan dasar perairan. Keunikan lain dari mamalia nan cantik ini adalah suka menggaruk punggung agar alga yang menempel di tubuhnya bisa hilang. Ikan dugong ini akan menghirup oksigen dari atas permukaan air melalui lubang hidungnya. Ia mampu menahan nafas hingga 11 menit dan dapat menyelam hingga kedalaman 33 meter untuk mencari makanannya. Meski memiliki penglihatan yang cukup buruk, dugong memiliki pendengaran yang cukup baik. Cara mereka berkomunikasi adalah menggunakan gonggongan, kicauan, mencicit, getar, dan suara lainnya yang dapat merambat melalui air. Selain Indonesia, ikan dugong juga tersebar di perairan Florida, Afrika Timur, Asia Selatan, hingga perairan Australia yang menjadi rumah bagi salah satu populasi dugong terbesar, yaitu berkisar 80.000 sampai 85.000 ekor. Sama halnya di Indonesia, dugong di dunia juga menjadi hewan yang dilindungi karena hampir punah. Semakin sedikitnya populasi dugong di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, memaksa pemerintah Indonesia untuk semakin meningkatkan perhatian untuk menyelamatkan mamalia laut tersebut. Untuk itu, Indonesia bergabung dengan Madagaskar, Malaysia, Mozambik, Sri Lanka, Timor Leste, dan Vanuatu dalam proyek Dugong Endi Saagras Conservation Project (DSCP). Sesuai dengan namanya, menurut Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi, proyek tersebut berfokus pada penyelamatan dugong dan habitat padang lamun dari ancaman kepunahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bawah laut lainnya bersama dan ikut pertualangan seru kami berikutnya.
Salam jajakan alam.